Lo mungkin familiar sama nama-nama kayak Rafael Nadal, Novak Djokovic, Maria Sharapova, atau Aryna Sabalenka, daftar pemain tenis top dunia. Tapi mungkin lo lupa atau nggak tahu satu nama ini, Monica Seles. 30 April 1993, Monica Seles saat itu petenis perempuan nomor 1 dunia sedang bertanding di Hamburg, Jerman. Unggul 6-4, 4-3 atas lawannya Maggie Maliva. Tinggal beberapa game lagi untuk menang. Lalu ada rasa sakit tajam di punggungnya. Seorang penonton tinggi kekar bawa pisau dapur nusuk dia dari belakang. Monica teriak, pegangin punggungnya, dan jatuh. Dalam sekejap, karir salah satu petenis terhebat dalam sejarah berubah selamanya. Bukan karena cedera, bukan karena kekalahan, tapi karena seorang penggemar fanatik rivalnya, Steffi Graf, yang membenci kesuksesannya. Ini adalah kisah Monica Seles, gadis remaja yang mendominasi tenis dunia, lalu kehilangan segalanya dalam satu tusukan pisau. Gue bahas selengkapnya di Room for Improvement. Monica Seles lahir 2 Desember 1973 di Novi Sad, Yugoslavia, sekarang Serbia. Ayahnya, Karoj Seles, adalah kartunis dan ilustrator yang memperkenalkan Monica pada tenis waktu dia baru 5 tahun. Tapi Karoj nggak ngajarin Monica main tenis kayak orang biasa. Dia ngajarin teknik yang aneh, forehand dengan 2 tangan. Biasanya petenis cuma pakai 2 tangan buat backhand. Tapi Monica, dia pakai 2 tangan buat forehand dan backhand. Pukulannya brutal, keras, cepat, dan sangat efektif. Umur 9 tahun, Monica menang turnamen pertamanya meskipun dia nggak ngerti sistem skornya. Umur 11 tahun, dia menang Orange Bowl, turnamen junior bergengsi di Miami, Amerika. Dan dari situ, hidupnya berubah. Tahun 1986, keluarga Seles pindah ke Amerika Serikat. Monica masuk Nick Bollettieri Tennis Academy di Florida, akademi yang juga melahirkan Andre Agassi dan Maria Sharapova. Tahun 1989, di umur 15 tahun, Monica jadi profesional dan langsung bikin heboh. Turnamen pertamanya sebagai profesional, dia ngalahin Chris Evert, salah satu legenda tenis terbesar sepanjang masa, di final Houston. Setahun kemudian, 1990, Monica bikin sejarah. Di umur 16 tahun 6 bulan, dia jadi juara termuda sepanjang masa di French Open setelah ngalahin Steffi Graf, petenis nomor 1 dunia waktu itu di final. Coba bayangin, umur 16 tahun, lo ngalahin pemain terbaik di dunia di panggung terbesar. Dan itu baru permulaan. Dari tahun 1991 sampai 1993, Monica Seles adalah rising star. Dia dominan kayak nggak ada yang bisa ngelawan. Dalam periode itu, menang 22 gelar turnamen, masuk final di 33 dari 34 turnamen yang dia ikuti, menang 8 dari 11 turnamen Grand Slam yang dia mainkan. Jadi petenis termuda yang jadi nomor 1 dunia di umur 17 tahun. Monica menang Australian Open 3 kali berturut-turut dari 1991 sampai 93, menang French Open 3 kali berturut-turut, dan menang US Open 2 kali berturut-turut. Rekornya luar biasa guys, 215 menang, 19 kalah dari 1990 sampai April 1993. Yang bikin Monica unik bukan cuma cara main yang brutal, tapi juga suaranya. Setiap kali dia mukul bola, Monica teriak keras. Sampai kena kritik dari petenis lain yang bilang itu mengganggu konsentrasi. Tapi Monica nggak peduli. Dia main dengan intensitas yang nggak pernah ada sebelumnya di tenis wanita. Dia mengubah permainan. Dia bawa kekuatan dan agresi ke level yang benar-benar beda. Ini diakui sama Chris Evert. Di umur 19 tahun, Monica udah menang 8 gelar Grand Slam. Dia nomor 1 dunia. Dia adalah petenis paling dominan di planet ini. Rivalitasnya dengan Steffi Graf setara Federer dengan Nadal di era mereka. Final-final mereka adalah drama, ketegangan, kelas dunia. Dan semua orang tahu, Monica Seles sedang dalam perjalanan buat jadi petenis terhebat sepanjang masa. Sampai 30 April 1993, pertandingan jadi mencekam dan berbuah tragis untuk Monica. Pertandingan digelar di Hamburg, Jerman, turnamen Citizen Cup. Monica melaju ke perempat final. Monica Seles lagi main lawan Magdalena Maliva. Dia udah menang set pertama 6-4. Set kedua dia unggul 4-3. Pertandingan hampir selesai. Waktu istirahat 90 detik. Monica duduk di bangku pemain, ngelap keringat, dan break minum. Dan tiba-tiba ada pria jalan turun dari tribun penonton. Nggak ada yang halangi dia. Keamanan waktu itu masih longgar.
nggak seketat pengawalan kayak sekarang. Pria itu berhenti di belakang Monica. Dia ngangkat pisau dapur dengan 2 tangan. Ada teriakan dari penonton dan Monica berbalik. Dan pisau itu masuk ke punggungnya. Monica teriak keras, tapi kali ini bukan saat ia memukul. Darah mulai keluar dari punggungnya. Dia jatuh ke tanah. Sekitar 6.000 penonton shock dan terdiam seketika. Security langsung nangkep pria itu, Günther Parsche, umur 38 tahun, seorang pria asal Jerman. Dan alasan dia nusuk Monica, dia adalah penggemar fanatik Steffi Graf. Dia nggak suka Monica ngambil ranking nomor 1 dari Graf. Dia mau Monica cedera supaya Graf bisa balik jadi nomor 1 dunia. Itu aja, nggak ada alasan politik, nggak ada motif terorisme, cuma fanatisme buta terhadap idolanya. Dia bilang, aku cuma mau melumpuhkan dia cukup lama supaya Steffi Graf bisa kembali jadi nomor 1, kata Parsche di persidangan. Monica langsung dibawa ke rumah sakit. Pisau itu masuk sedalam 1,3 cm ke punggungnya, tepat di antara tulang belikat dan tulang punggung. Dokter bilang Monica beruntung, seandainya dia nggak membungkuk untuk minum air tepat sebelum ditusuk, pisau itu kemungkinan besar akan kena tulang punggung dan bikin dia lumpuh selamanya. Tapi meskipun luka fisiknya nggak terlalu parah, luka mentalnya jauh lebih dalam. Yang paling menyakitkan, hukuman untuk Parsche. Oktober 1993, 6 bulan setelah penusukan, Parsche diadili. Ada ratusan saksi mata, ada pengakuan dari Parsche sendiri. Tapi, hakim memutuskan, Parsche punya gangguan mental, guys. Dia nggak akan dipenjara. Hukumannya, 2 tahun masa percobaan, 0 hari di penjara. Monica dan keluarganya shock berat. Dunia tenis shock. Bahkan New York Times nulis editorial yang bilang, sepertinya Günther Parsche berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Monica bilang di pernyataan resminya, aku kaget dan ngeri bahwa orang yang menusuk aku dengan sengaja cuma dapat hukuman percobaan. Pesan apa yang dikirim ke dunia, dia bisa balik ke hidupnya. Tapi aku nggak bisa karena aku masih berusaha sembuh dari serangan yang bisa saja mengakhiri hidupku. Dan Monica bersumpah dia nggak akan pernah main tenis di Jerman lagi. Dan dia akhirnya nggak pernah, sampai ia pensiun di tahun 2008. Günther Parsche menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo dengan masalah kesehatan mental. Dia meninggal Agustus 2022 di umur 68 tahun. Setelah penusukan, Monica Seles sempat menghilang dari dunia tenis. Dia nggak main, nggak tampil di publik, dia jadi pendiam. Luka fisiknya sembuh dalam beberapa minggu, tapi luka psikologisnya butuh bertahun-tahun. Monica mengalami depresi berat, gangguan makan, PTSD, dia trauma. Setiap kali mau balik ke lapangan, dia inget pisau itu, inget rasa sakitnya, inget teriakannya. Beberapa bulan setelah penusukan, ayahnya, Karoy, didiagnosa kanker. Satu lagi tambahan beban mental untuk Monica. Untuk sembuh, Monica harus ke psikolog, terapi, kerja keras buat ngelawan trauma. Sementara itu, dunia tenis bergerak terus tanpa dia. Ada sebuah diskusi dan inisiatif apakah ranking nomor 1 Monica harus dibekukan sampai dia balik atau hilang karena dia nggak main. Voting diadakan di Roma tahun 1993. Dari 17 petenis top yang voting, 16 menolak ide membekukan ranking Monica. Cuma Gabriela Sabatini yang abstain, dia nggak setuju Monica kehilangan ranking, tapi juga nggak mau voting. Rival abadinya, Steffi Graf, nggak ikut turnamen, jadi nggak ikut voting. Tapi pada akhirnya, ranking Monica hilang. Monica nggak main tenis profesional selama 2 tahun 3 bulan. Waktu yang panjang banget di dunia olahraga. Di masa prime-nya, di puncak karirnya, dia kehilangan 2 tahun lebih. Martina Navratilova, legenda tenis lainnya, bilang, kalau Monica nggak ditusuk, kita akan bicara tentang Monica dengan gelar Grand Slam terbanyak, mengalahkan Margaret Court atau Steffi Graf. Expert sepakat, Parsche nggak cuma melukai tenis, dia mengubah sejarah tenis. Tapi Monica nggak menyerah. Agustus 1995, setelah lebih dari 2 tahun, Monica Seles kembali. Turnamen pertamanya, Canadian Open di Toronto. Dan dia nggak cuman balik, dia menang guys. Nggak kalah 1 set pun. Cuman kehilangan 14 game di seluruh turnamen. Penonton berdiri ngasih standing ovation saat dia masuk lapangan pertama kali. Banyak yang nangis, termasuk Monica sendiri. Bulan berikutnya, Monica masuk final US Open. Dia kalah dari Steffi Graf, tapi dia udah buktiin dia bisa bersaing lagi. Dan Januari 1996, Monica akhirnya menang Grand Slam lagi, Australian Open 1996. Monica main di semifinal versus Chanda Rubin, petenis muda Amerika yang lagi naik daun. Monica kalah set pertama.
Di set ketiga, Rubin unggul 5-3 dan punya 2 match point. Monica hampir kalah. Tapi Monica nggak nyerah. Dia selamatin 2 match point itu. Dan akhirnya dia menang dramatis 6-7, 6-1, 7-5. Di final, Monica ngalahin Anke Huber 6-4, 6-1. Gelar Grand Slam ke-9 dan terakhirnya. Monica nangis sambil angkat trofi. 3 tahun setelah tragedi Hamburg, dia akhirnya juara Grand Slam lagi. Tapi kenyataannya, Monica nggak pernah jadi petenis yang sama lagi. Dia masih bagus, masih bisa menang turnamen, masih bisa masuk final Grand Slam, US Open 1996, French Open 1998. Tapi konsistensi dan dominasi absolut yang dia punya sebelum penusukan, hilang gitu aja. Fisiknya sembuh, tapi mentalnya, trauma itu nggak pernah hilang sepenuhnya, guys. Monica main terakhir kalinya tahun 2003 karena cedera kaki. Pensiun resmi diumumkan November 2008. Total selama aktif bermain, dia dapetin 9 gelar Grand Slam, 53 gelar WTA, 178 minggu jadi nomor 1 dunia. Angka yang luar biasa. Tapi semua orang tahu, seharusnya bisa lebih banyak, lebih dominan, dan lebih lama Monica main tenis. Jadi, siapa Monica Seles? Dia adalah petenis paling dominan di awal 90-an. Dia adalah remaja yang mengubah permainan tenis dengan kekuatan dan agresinya. Dia adalah juara yang seharusnya menjadi terhebat sepanjang masa. Tapi dia juga korban dari fanatisme buta. Penusukan itu nggak cuma melukai Monica, itu merampas masa depannya, merampas tahun-tahun terbaiknya, merampas potensi untuk jadi legenda terbesar. Mary Jo Fernandez, rekan petenis Monica, bilang, Monica seharusnya bisa menggandakan jumlah gelar Grand Slam-nya kalau nggak ditusuk. Tim Adams dari The Guardian bilang, Monica seharusnya jadi petenis wanita terhebat yang pernah pegang raket. Tapi Monica juga adalah survivor. Dia bangkit dari trauma yang bisa menghancurkan siapa saja. Dia kembali ke lapangan meskipun takut. Dia menang Grand Slam lagi meskipun luka mentalnya belum sembuh sepenuhnya. Dia nunjukin bahwa kekuatan mental itu sama pentingnya dengan kekuatan fisik. Dan Monica mengubah tenis selamanya dengan cara lain. Setelah insiden Hamburg, protokol keamanan di semua turnamen tenis diubah total. Sekarang, pemain dijaga ketat oleh security. Penonton nggak bisa deket-deket pemain kayak dulu lagi. Tragedi Monica memastikan hal itu nggak akan pernah terjadi lagi pada atlet lain. Tahun 2009, Monica Seles masuk International Tennis Hall of Fame. Monica sekarang adalah advokat untuk kesehatan mental dan gangguan makan. Dia pernah nulis memoir, Getting a Grip on My Body, My Mind, Myself, tahun 2010 yang jujur banget tentang perjuangannya. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap atlet ada manusia dengan trauma dan perjuangan. Bahwa kesuksesan bisa dirampas dalam sekejap oleh orang yang gak rasional. Dan bahwa gak peduli seberapa gelap lubang tempat kita jatuh, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Monica Seles nggak jadi petenis terhebat sepanjang masa, tapi dia adalah salah satu yang paling tangguh, paling berani, dan paling inspiratif. Bisa bangkit meskipun masa depannya telah direnggut paksa. Dan itu mungkin, guys, lebih berharga dari gelar atau pengakuan apapun. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe Room for Improvement dan nyalain lonceng notifikasi. Apa sih pelajaran terbesar dari Monica Seles menurut lo? Share di kolom komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.